Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat keren, berjumpa lagi dengan saya Desti Adita Putri dalam podcast Sapa Bangga Kencana. Ruang ngobrol inspirasi penuh makna seputar program Bangga Kencana. Dalam rangka memperingati semangat perjuangan perempuan Indonesia yang melalui sosok yang kita kenal dengan Ibu R.A. Kartini, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau tidak hanya aktif di lapangan, namun juga sangat menginspirasi dan juga berprestasi. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap di podcast Sapa Bangga Kencana. Beliau adalah Ibu Siti Aisyah atau yang dikenal dengan Ibu Ocha. Beliau adalah kader tim pendamping keluarga dari Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Ocha ini sangat berprestasi, yaitu pernah menjadi juara satu IMP terbaik tingkat kota pada tahun 2024 dan juga juara video terbaik apresiasi tenaga lini lapangan tingkat nasional di Semarang pada tahun 2024 dan juga juara satu Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan tingkat provinsi tahun 2025. Dan sangat membanggakan Ibu Ocha ini pernah menjadi narasumber di Kalimantan Selatan bersama PKB dalam rangka meningkatkan kapasitas kemandirian dalam meningkatkan usaha para kader pada tahun 2025. Penasaran? Ini dia Ibu Ocha. Halo Ibu Ocha. Ibu terima kasih banyak Ibu telah berkenan hadir di sini hari ini menjadi narasumber di acara podcast Apa Bangga Kencana. Gimana Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya mau tanya Ibu, Ibu kan merupakan kader tim pendamping keluarga Iya, dari betul. Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Ibu Betul. boleh nggak diceritakan awal mula Ibu menjadi seorang kader? Baik. Halo semua, perkenalkan nama saya Ocha. Saya memulai menjadi kader dari tahun 2009. Di situ awal saya menjadi kader, pertama adalah menjadi kader Posyandu. Di Posyandu itu saya sering mendapat penyuluhan dari PKB di kelurahan. Ilmu yang saya dapat dari PKB itu saya ajarkan ke masyarakat. Kemudian karena saya aktif tentang KB, tentang penyuluhan, akhirnya saya dipilih untuk menjadi PPKBD kelurahan kami. Kemudian waktu ada program TPK, PKB kami juga memilih saya sebagai TPK, kemudian saya juga menjadi koordinator TPK kelurahan kami. Dan akhirnya semakin ke sini saya melihat juga masyarakat perlu pendampingan, perlu edukasi. Disitulah akhirnya semakin saya ingin menjadi kader. Begitu. Baik, keren sekali Ibu. Jadi kalau boleh tahu motivasi Ibu untuk ikut terjun langsung ke masyarakat itu apa sih, Bu? Untuk motivasi saya hanya ingin menjadi bermanfaat untuk masyarakat, karena akan rasa bangga atau bahagia rasanya begitu masyarakat atau warga yang kita edukasi atau kita dampingi itu mereka bisa berubah dari cara peningkatan kehidupannya, kesehatannya, itu rasanya bahagia sekali dan itu tidak bisa dibayar dengan apapun, rasa bahagia atau bermanfaat tadi. Wow, Itu luar biasa motivasi. sekali Ibu. Keren keren keren. Jadi Ibu kalau kita kaitkan dengan, Kartini masa kini, Oke. menurut Ibu apa sih sosok dan makna Kartini masa kini, khususnya bagi peran TPK atau kader ini? Kartini masa kini kalau kami sebagai kader adalah kami harus berdedikasi, karena kan kami sebagai kader adalah garda terdepan, kami penghubung program pemerintah. Jadi disitulah kami perlu berdedikasi, semangat yang tinggi untuk bisa mewujudkan program pemerintah sampai ke masyarakat sehingga masyarakat itu kehidupannya menjadi lebih baik, seperti itu. Baik Ibu, jadi kalau selama jadi kader nih, apa Ya. sih Bu, menurut Ibu nilai yang Ibu pegang untuk memberikan, manfaat kepada masyarakat? Nilai yang saya pegang selama ini adalah keikhlasan sama sabar. Oh, Karena yang kita hadapi kan masyarakat bermacam-macam Mbak Desi ya. Ada yang memang yang rata-rata yang saya hadapi itu adalah masyarakat menengah ke bawah dan bermacam-macam watak. Jadi kita harus mengutamakan kalau kita nggak ikhlas rasanya susah. Dan mereka akan tahu kalau kita menghadapi mereka atau saat kita berinteraksi dengan mereka, saat kita tidak tulus itu mereka akan tahu. Makanya yang pertama kita utamakan di sini kita harus ikhlas. Karena kerja kader adalah kerja sosial, kita tidak bisa mengharapkan apa-apa. Jadi di situ kita harus ikhlas dalam kerja, kemudian juga kita harus
semangat ya, ikhlas, tulus, dan jujur. Itu yang sering saya terapkan jadi motivasi atau prinsip kami. Baik Ibu Ocha, terima kasih banyak. Ibu, kalau misalnya saya lihat nih, tadi saya baca di awal itu kan Mhm, salah satunya aja ya mungkin ya Bu, mhm. apa, prestasi-prestasi yang Ibu raih. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih Bu, boleh nggak diceritain, gimana Ibu perjalanannya dapat segitu banyak Oke. prestasi? Sebenarnya kalau prestasi atau penghargaan itu bukan yang utama, memang membahagiakan, tapi yang lebih membahagiakan sebagai kader adalah saat masyarakat atau warga yang kita dampingi itu bisa berubah atau naik cara kehidupan dia atau cara pemahaman dia. Jadi dia akan lebih paham tentang edukasi. Itu adalah kebanggaan yang nggak bisa diukur dengan apapun. Jadi saat kita melihat warga yang kita dampingi, kehidupannya menjadi lebih baik, itu adalah penghargaan yang lebih dari penghargaan apapun. Jadi di sini, penghargaan yang kami dapat dari masyarakat itu dengan melihat taraf kemampuan mereka untuk memahami, kemudian kesehatan mereka naik, kemudian kehidupan juga lebih baik, itu adalah penghargaan yang paling tinggi untuk kami sebagai kader. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu Mhm, Ocha. Jadi, kalau Ibu kan kader nih kan bener langsung, berkaitan dengan masyarakat ya Bu. betul. Boleh nggak Ibu diceritain apa aja sih kegiatan Ibu gitu? Untuk kegiatan kami sebagai kader, pertama kami pasti mendata dulu, Mmm. mendata karena kan kita datang itu juga nggak bisa ujug-ujug ya, nanti mereka juga kita datang dengan baik, dengan sopan, kemudian kita melakukan pendampingan. Setelah pendampingan, kemudian juga kita mencari akseptor KB, dan itu bukan pekerjaan yang mudah mencari akseptor karena banyak penolakan juga, tapi kami, melakukannya dengan kalaupun ada penolakan kami akan ulang-ulang dengan cara yang lebih baik mungkin ya. Kemudian, selain itu kami juga kunjungan rumah. Jadi seandainya ada, kenapa dia tidak datang atau kenapa dia tidak mau ikut KB atau di TPK kenapa kenapa itu kami melakukan kunjungan rumah. Jadi di situlah kami akan lebih dekat dengan masyarakat, karena kami langsung terjun sampai ke kunjungan rumah, seperti seperti itu. Oh, berarti memang sebenarnya, seringkali terdapat tantangan ya, Bu? Iya betul, Mhm. Jadi mhm, bagaimana sih, Bu, kalau Ibu di suatu kondisi, mhm, tadi kan karena Ibu bilang di awal bahwasanya menjadi kader ini kan nanti akan ada tantangannya betul, terus, merubah mindset iya untuk betul, masyarakat biar percaya. mhm. Jadi bagaimana, Bu, tantangan-tantangan dan bagaimana caranya Ibu untuk, mengatasi tantangan tersebut? Kami melakukan pendekatannya tidak hanya sekali, Mbak Desti. Jadi kalau misalnya dia pertama tidak mau didatangi, kami akan cari tahu kenapa dia tidak mau. Atau mungkin salah satu contoh tentang yang mencari akseptor KB, Hmm. mungkin dia tidak boleh oleh suaminya. Hmm. Terus kalaupun tidak boleh kemana, bagaimana? Kami akan lakukan dengan pendekatan lain. Misalnya mungkin, ke keluarganya dulu supaya kami bisa paling nggak ngobrol dulu dengan ibu itu. Kami akan mencari tahu kenapa tidak mau. Tapi kalau setelah itu memang ada fix dia tidak mau, kami akan menceritakan apa manfaatnya, supaya intinya kami datang itu untuk kebaikan ibu itu. Jadi kalau bukan untuk mencampuri atau apa, kami ingin hidup ibu itu lebih baik. Jadi akhirnya kan kalau mereka sudah percaya sama kami, mereka akan terbuka, jadi mereka akan menerima apa yang kami sampaikan, akhirnya akan ikut dengan saran kami untuk misalnya menjadi akseptor KB, seperti Oh, itu. baik, siap Ibu. Nah, dari sekian banyak pengalaman Ibu, Iya. kira-kira apakah, ada yang paling berkesan dan menyentuh Bu, boleh diceritakan? Oke, ada. Waktu itu kami pendataan pendampingan TPK, jadi saat itu kami bertemu dengan sasaran, sasaran ini tidak pernah datang posyandu, kami menemukan ibu hamil kek. Jadi ibu Mhm. hamil kek itu waktu itu usia hamilnya sudah 8 bulan. Lilanya cuma 19 senti, jadi akhirnya kami bawa untuk ke puskesmas. Alhamdulillah dari PKB, dari Nakes mendukung gerakan yang kami lakukan ini, langkah yang kami lakukan ini, jadi kami bisa membawa ibu hamil yang kek tadi dalam waktu sebulan untuk perbaikan gizinya, edukasi. Jadi waktu anaknya bisa lahir dalam kondisi berat berat badannya standar. Bukan di kondisi yang stunting atau berat bayi lahir kurang, seperti itu. Jadi, tidak bisa sendiri Mbak Desti, saya harus, meminta bantuan dari banyak pihak, dari PKB kami yang memang dukungnya sangat baik sekali, kemudian dari Nakes, Puskesmas, seperti itu. Itu sangat bagaimana ya, rasanya
menemukan ibu hamil yang dia tuh seperti terkurung di rumah nggak kemana-mana, tapi dia tuh sebenarnya kekurangan, nggak ada yang tahu. Akhirnya kami menemukan, jadi rasanya kami, "Ya Allah, alhamdulillah," kami bahasa kasarnya itu bisa menyelamatkan ibu ini untuk anaknya tidak lahir stunting, seperti itu. Jadi itu paling berkesan ya, Iya, Ibu? sangat berkesan. Sampai sekarang saya sampai ingat, alhamdulillah ya Allah anaknya bisa lahir dengan berat badan yang standar untuk ukuran berat badan bayi tadi, seperti itu, Luar Masya biasa Allah. sekali Ibu. Ibu ini boleh nggak dikasih, pesan untuk para kader dan juga perempuan Indonesia agar tetap, semangat dan Mhm. terus memberikan manfaat untuk masyarakat? Kita sebagai kader adalah perempuan yang harus berdaya, berkarya untuk mendukung program memperbaiki kondisi masyarakat untuk lebih baik. Tapi jangan lupa kodrat kita, jangan lupakan bahwa kita harus tetap menjadi istri dan ibu yang baik di keluarga kita dan juga di masyarakat. Gitu. Wow, luar biasa sekali Sobat Keren. Dari cerita Ibu Ocha ini semoga menjadi motivasi dan juga menginspirasi bagi kita semua khususnya perempuan-perempuan Indonesia dan Sobat Keren Ibu Ocha ini merupakan salah satu contoh nyata bahwa Kartini masa kini itu ada dan mereka ada di tengah masyarakat. Mereka mengedukasi, menginspirasi dan juga memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Dan untuk Sobat Keren, jangan lupa untuk follow semua akun media sosial perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Dan jangan lupa untuk saksikan terus podcast Sapa Bangga Kencana. Dan jangan lupa, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.